Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Maghiyah Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muhtul Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Baqi wa Syekh Armani Anwar wa Syekh Al-Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdullah bin Sadari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusri, thumma ila hadratir ruhi Ummi Hajar Sarwan Binti Ahmadi wa Abiyatil Muslim wa Qabsana wa Ukhti Siti Juwariyah wa Ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar, sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Bilalan, satune Bilal iku adzana adzan sapa Bilal qabla al-fajri, sadurunge fajar. Fa amara mengonoli perintah hu ing Bilal sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah napa ayarji ayen pembaleni sapa Bilal ha ing adzan. Fayunadiya mengonoli undang-undang sapa Bilal, ala eling-eling, innal abda setune kawula iku nama isih turu apa abad. Rawan cerita hadis Abu Dawud wa dha'afa lan mendhaifkan sebab Abu Dawud ing hadis. Jadi sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada dua adzan ya, ada dua adzan. Adzan yang pertama adalah sebagai satu pertanda sebaiknya melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sahur bagi orang yang puasa. Sedangkan ketika sudah fajar, betul-betul fajar yang sering disebut dengan fajar shadiq, itu adzan lagi, yaitu satu undangan untuk melaksanakan sholat subuh. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala ketika sapa Abu Sa'id, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nalikane midhangaken sira kabeh an-nidaa ing adzan, faqulu mongko becik jawab do sira, mongko becik ucap sira kabeh mislama ing upamane perkataan yaqulu kang ngomong ing ma sapa al muadzinu muadzin, muttafaqun alaihi nggih, muttafaqun alaihi. Jadi kita itu diminta atau disunnahkan untuk menirukan apa yang dikatakan oleh muadzin. Nanti ada pengecualian, pada hadis berikutnya ini ada pengecualian. Jadi kita menirukan apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi kalau adanya Allahu akbar, nah kita tirukan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, nah kita tirukan itu kan itu. Kita tirukan seperti itu. Walil Bukhari, lan tetap kata Imam Bukhari an Muawiyah, sang Muawiyah radhiyallahu anhu, mithlu taqaban hadis. Wali Muslim lan Imam Muslim an Umar radhiyallahu anhu, sang Umar radhiyallahu anhu, fi fadlil qauli, ing dalam nerangaken kautamaan jawab adzan, kama seperti ucapan yaqulu kang ngucap sapa al muadzinu muadzin kalimatan ing sak kalimatan kelawan sak kalimah, siwal jai'alataini siwal hay'alataini
sakliyane dua hayya 'alas shalah kali hayya 'alal falah niku sakliyane niku. Kalau untuk yang hayya 'alas shalah itu bagaimana cara jawabnya? Fayaqulu mongko niraaken sapa sami orang yang krungu niraaken la haula wala quwwata illa billah. Ing ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula ora ana reka daya iku maujud, wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan reka daya lan kekuatane Allah. Loh, kenapa jawabannya berbeda? Karena kalau hayya 'alas shalah itu adalah satu ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk melaksanakan salat. Hayya, marilah kita 'alas shalah untuk melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, marilah kita 'alal falahi, di atas keberuntungan. Jadi kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Manakala apa itu? Ya manakala kita melaksanakan bacaan-bacaan sebelum hayya 'alal falah niku. Napa niku? Kita mengagungkan Allah. Ya. Kita bersyahadat, kita melaksanakan salat. Ya, oleh karena itu satu ajaan, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan ajaan itu tanpa pemberian kekuatan oleh Allah. Maka ini jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ketika ada hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwwata illa billah. Ngoten jawabannya. Tetapi kalau yang di depan yang takbir syahadat itu dijawab sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Wan Utsman Abil As, saking Utsman kadadi bapak As radhiyallahu anhu, anna sabdune Utsman iku kala ngendika sapa Utsman, ya Rasulullah wa utusane Allah, ij'alni mugi-mugi dadosaken tuane ingsun imama qaumi ing imame kaum ingsun. Faqala maka dalika ngendika sapa Nabi, anta tasira iku imamuhum, ya tadi imami kaum, waqtada lan anu tasira bi ad'afihim lan duwe apes-apese kaummu, wattahid lan akeh sira muadzinan wong kang adzan, la ya'khudhu kang orang ngalap sapa muadzin ala adzanihi ing atase adzane si muadzin ajron ing upah. Nah, jadi kalau kita menjadi imam, ini konteksnya bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin kan itu. Menjadi imam itu tolak ukurnya yang mana? Tolak ukurnya orang yang paling apes kan itu. Oh, misalkan ngeten nggih. Jenengan itu tapi jenengan perempuan ya. Kalau ada orang menjadi imam untuk sholat tarawih misalkan, ternyata jenengan itu cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan harus bayangkan di antara makmumnya itu ada orang yang sudah tua, yang kakinya sudah sering sakit kan itu kalau harus mengikuti yang cepat sekali, wah itu tentu akan sakit semua kan itu. Tetapi juga jangan sampai ketika jadi imam itu akhirnya dibaca itu panjang sekali kan itu, panjang sekali. Anda bayangkan di antara makmum itu adalah ada orang yang sudah tua, yang sudah lemah. Kalau berdiri lama-lama badannya sakit semua. Jadi tolak ukurnya di mana itu tolak ukur? Waqtada bi ad'afihim. Terus yang berikutnya apa? Muadzinnya itu jangan sampai orang yang azan itu ternyata mengharapkan mendapatkan bayaran. Nah ini. Akhrajang ta'ala hadis al-khamsatu imam yang 5. Wa hasana lan ngahsanakeun hadis sapa Tirmidzi wa sahaha lan yuhakim hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa an Malik bin Huwairits saking Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala ngendika lana dumateng kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Idza hadarat nalikane wis teko apa as-salatu salat falyu'adzin mongko baca adzan lakum sira kabeh sapa ahadukum salah sucine ira kabeh. Ketika azan sudah dikumandangkan, ketika waktu sholat sudah datang, maka salah satu dari kamu sekalian kata Rasulullah
diminta untuk adzan. Apakah perintah ini juga berlaku untuk perempuan? Berlaku manakala apa? Manakala memang seluruh jamaahnya itu adalah perempuan. Nah, nanti kita pelajari bagaimana sih tata cara berjamaah kalau seluruhnya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Nah, kita pelajari terkait dengan itu kan. Atau nanti kita juga bisa pelajari posisi perempuan kalau jamaah itu di mana sih kan itu. Kalau dalam jamaah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagaimana kalau di antara jamaah itu ada yang laki-laki? Ya tentu yang diminta untuk adzan itu yang laki-laki. Apalagi kalau kita menggunakan pendapat bahwa suara wanita itu bagian dari aurat kan itu. Walaupun tentu pendapat ini perlu diperdebatkan. Kenapa perlu diperdebatkan? Karena ternyata Aisyah, siapa lagi? Maimunah, siapa lagi? Istri-istri Rasulullah itu kan juga menjadi perawi hadis kan, yang meriwayatkan hadis apa yang beliau lihat dari Rasulullah. Dan ternyata orang yang menerima hadis dari istri-istri Rasulullah itu juga kebanyakan laki-laki. Kalau memang suara wanita itu aurat, bagaimana mungkin itu istri-istri Rasulullah itu ternyata menyampaikan apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan bersama Rasulullah. Tapi yang jelas suara wanita itu tidak boleh dimerdu-merdukan, tidak boleh disendu-sendukan. Nanti yang mendengarkan membayangkan yang enggak kan itu. Jadi kalau ngomong biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Ngaten nggih. Jadi fal yu'adzin lakum ahadukum, ini konteksnya lebih ke laki-laki ataupun andai kata perempuan itu manakala memang seluruh jamaah itu adalah perempuan. Adzan juga. Gitu. Wa Jabir radhiyallahu anhu, sang Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala kesapa jeung Nabi li Bilalin maring Bilal. Yang qalang dikon sapa Rasulullah li Bilal maring Bilal, idza adzanta nalikane adzan sira Bilal, fatarassal moko becik ngalon-ngalono sira Bilal. Wa idza aqamta lan nalikane iku masira fahdur moko becik nyepetno sira. Jadi kalau adzan itu jangan adzan Allahu Akbar enggak gitu. Jadi adzan itu yang panjang kan itu, pelan panjang. Pelan itu artinya bukan suaranya pelan tapi tadi yang lama gitu. Makanya di mana-mana kalau adzan itu kan panjang-panjang ya. Maka sangat indah manakala yang adzan itu suaranya merdu kan itu. Enak kan didengarkan ya. Jadi bisa mengundang orang untuk datang ke masjid ketika mendengar suaranya muadzin. Siapa sih Bilal itu? Bilal itu seorang budak yang masuk Islam ketika masih menjadi budak. Itu Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal itu oleh tuannya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu pernah sampai ditempatkan di tempat yang sangat panas kan itu, sangat panas. Terus apa itu ditimpakan batu yang panas juga kan itu, agar apa? Agar dia mau kembali, tidak menjadi muslim, akan murtad kembali kan itu. Sampai lidahnya juga pernah ditempeli dengan batu yang panas kan itu. Maka dalam sejarah itu Bilal itu tidak bisa membedakan antara sin sama shin, tidak bisa. Tapi ternyata Bilal tetap menjadi apa? Menjadi muadzinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Suara Bilal itu merdu, walaupun tadi tidak bisa membedakan antara sin sama shin. Tidak bisa, karena tadi pernah di lidahnya itu digencet dengan batu panas itu. Saking kuat imannya Bilal, tetap dia tidak mau keluar dari Islam. Bilal itu. Kayaknya ada film itu ya tentang Bilal itu kayaknya. Nanti bisa sama carilah itu di YouTube gitu ya, film tentang Bilal. Oke, jadi begitu.
Waj'al lan dadiaken sira baina adzanika ing antarane adzan ira wa iqamati lan iqamah ira bi qadarama ing kira-kirane barang yafruhu kang bisa ngrampungaken sapa al akilu wong kang mangan min akli saking makanane si akil, saking makanane wong kang mangan. Berapa lama? Kalau di beberapa masjid ya, satu contoh seperti di Masjid At-Taqwa itu iqamah itu baru dikumandangkan 10 menit pasca waktu sholat masuk. Nah, itu di At-Taqwa seperti itu. Kalau di masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah di Nganjuk itu rata-rata menggunakan jeda 9 menit pasca waktu sholat masuk. Jadi kalau misalkan waktu sholat masuknya itu misalkan jam 4 lebih 20 menit kan itu kalau di At-Taqwa ya nanti jam 4 30 menit itu baru di iqamah. Dan di At-Taqwa Permata Biru itu muadzinnya sedemikian disiplin kan itu. Jadi ada timernya kan itu. Jadi tet langsung adzan, tet langsung iqamah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau menggunakan tolak Rasulullah, jeda antara adzan sama iqamah itu diperkirakan bisa cukup untuk digunakan makan. Al haditsa ing maca ing hadis rawa cerita hadis sapa Tirmidzi wa du'afa la du'afakan sapa Imam Tirmidzi ing hadis walahu lan iku tetep ketuwe At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa jeung Nabi la yu'adzinu illa mutawaddiun la yu'adzinu ora ana adzan iku maujud sapa illa mutawaddiun kejaba wong kang duweni wudu. Jadi kalau menggunakan hadis ini maka tidak diperkenankan orang yang tidak dalam keadaan suci dari hadas dia berwudu. Tetapi wa du'afa lan dha'ifakan sapa Imam Tirmidzi hadis aidun halimali. Jadi ini oleh Imam Tirmidzi hadis ini didhaifkan. Walau lan iku tetep kedua Imam Tirmidzi an Ziyad bin al-Harits Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ziyad, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana fa huwa yuqim wa man tasabana wa iku adzana. Wa man utai sabane wa iku adzana adzan sapa man fa huwa mongko utai man iku yuqimu wong kang iqamah sapa man. Jadi orang yang azan itulah yang nanti harus iqamah. Wa du'a falan du'a falan hadis wa du'a falan du'a falan sapa Imam Tirmidzi hadis aidun halimale. Ini juga dianggap bahwa hadis ini hadis dhaif. Kalau oleh karena itu ada kayak semacam kaidah ini ya. Al-adzanu lil muadzin wal iqamatu lil iman. Al-adzanu lil muadzin wal iqamatu lil iman. Jadi yang menentukan kapan adzan siapa dia? Muadzin. Tetapi kalau yang iqamah yang menentukan siapa? Imam. Nah, ngoten. Makanya biasanya kalau di sholat Jumat di banyak tempat itu kan biasanya imamnya itu datangnya belakangan kan itu ya. Begitu datang terus kalau di komunitas Syafi'iyah begitu datang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, melaksanakan qiyamul Jumat, terus akhirnya itu kalau di adzan yang kedua itu ya, di adzan yang kedua itu kalau sudah khutbah selesai baru di iqamah itu. Tapi biasanya imam itu datangnya belakangan ya, di banyak tempat. Wali Abi Dawud dan Abu Dawud min hadits Abdullah bin Zaid, sayang Abdullah bin Zaid, anau Zaid bin Abdullah bin Zaid iku qala ketika sapa Abdullah bin Zaid, ana utai sapa ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun ing adzan, yakni nek sapa ingsun ala adzan ing adzan, wa ana utawi ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku uridu ngarepaken ingsun ing adzan. Qala maka dikutui Nabi faqim mongko iqamah sira anta ya sira wa fi lan hadis dha'fun utai hadis dhaif aidun halima male.
Jadi Abdullah bin Zaid itu ketika pada waktu adzan beliau menginginkan untuk bisa melaksanakan adzan. Dan karenanya Zaid bin Thabit ini juga diminta apa? Diminta oleh Rasulullah. Abdullah bin Zaid juga diminta oleh Rasulullah untuk juga mengiqamah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika Abu Hurairah qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu tawi adzan iku amlaku luwe miliki bil adzan lawan adzan wal imamu utawi imam iku amlaku luwe miliki bil iqamati lawan iqamah. Tadi sudah saya katakan, jadi al adzan al muadzin wal iqamatu lil imam. Jadi kalau ini redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Adi, ya ini al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Jadi artinya yang menentukan adzan kapan itu muadzin, tetapi yang menentukan iqamah kapan dilaksanakan itu adalah imam. Rawan ceritakan hadis sapa Ibnu Adi wa du'afa lan du'afakan sapa Ibnu Adi hadis walil Baihaqi lan ketua Imam Baihaqi nahu tawi umpamane hadis yang Abu Hurairah niku, tapi kalau Baihaqi an Ali radhiyallahu anhu bin qauli saking pengetikane Ali wa Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas bin Malik qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. La yuraddu ora nate ditolak apa doa bainal adhani kang didoakan yang dipanjatkan di antara adzan wal iqamati lan iqamah. Nah ini jadi doa-doa yang kita ucapkan setelah adzan sebelum iqamat itu tidak pernah ditolak oleh siapa? Oleh Allah. Jadi ada doa-doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah, termasuk niki. Termasuk apa meleh kalau orang yang melaksanakan sholat Jumat itu doa yang dipanjatkan di antara dua khutbah itu juga tidak ditolak oleh Allah. Kemarin siapa lagi? Doanya orang yang terzalimi. Doanya siapa lagi? Doanya orang yang sedang bepergian. Doanya siapa lagi? Doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Makanya jenengan ngomong-ngomongnya biasanya tuh anak kudu hati kan itu hati-hati, karena kadang-kadang kalau kita sering mengucapkan sesuatu itu seringkali menjadi bagian dari doa kan itu. Makanya kalau sak ngucap-ngucape sing apik kan itu, sak ngucap-ngucape sing apik kan itu. Ngoten. Rawan cerita hadis sahabat Nasai wa sahaha lan yuhakan hadis sahabat Ibnu Khuzaimah wa an Jabir radhiyallahu anhu sang Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika sapa Rasulullah man utai sapa ning qala iku ketika sapa man iku ndonga sapa man hina yasma'u nalikane midhangetaken sapa man annida ing adzan terus ngucapaken Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adda. Kemudian teruskan innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma Gusti Rabbi kang mengirani hadi da'wati ing ikilah pengaja-aja ing adzan atta mati kang sempurna wassalati lan salat alqaimati kang jejeg. Jadi Allah itu juga Tuhan, banyak salat yang didirikan ini ati mugi-mugi paring Tuhan paring dengan Allah Muhammadan ing Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata ing darajat kang luhur atau ing menjadi satu wasilah juga bisa ing derajat kang luhur wal fadilata lan kautamaan wa ba'ats lan mugi paring tuan ing Kanjeng Nabi maqaman ing satu tempat mahmudan kang agung alladzi wa'adta kang perjanjian tuan ing Kanjeng Nabi. Barang siapa yang mengucapkan itu pasca adzan itu dikumandangkan halat mongko dadi tetep lahu kutiman apa syafaat ingsun Rasulullah yaumal kiamati binjing wonten ing yaumul
qiyamah. Ngoten terus begitu selesai adzan dengan niki Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Dengan Allah itu tidak pernah nulayani janji. Jadi seluruh janji-janji Allah itu senantiasa ditepati kan, itu senantiasa ditepati. Sayang kita itu sering percaya dengan itu tetapi kadang-kadang tidak melakukan kan itu. Contoh misalkan terkait dengan nopo sedekah, infak kan ngoten. Jadi janji-janji Allah itu mangdal ladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Mangdal ladzi yuqridullah, barang siapa yang memberikan hutangan kepada Allah. Di situ menggunakan redaksi yuqridullah qardan hasanan. Satu yang baik. Jadi siapa yang memberikan hutang kepada Allah itu akan dikembalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Nah, makanya nek pengen awake dhewe niku napa penghasilannya meningkat, maka caranya adalah sedekah jariyahnya juga harus ditingkatkan. Nah, ngoten. Akhraja ngetahu hadis. Akhraja ngetahu hadis. Sapa al-arba'atu imam kang 5 ngoten. Berikutnya yang terkait dengan mawaqitus shalah, terkait dengan adzan sama selesai. Jadi ini adalah bab yang kedua, sekarang masuk ke bab yang ketiga. Babu syurutis sholati ai hadza utawi iki iku babu syurutis shalah, bab yang menerangkan tentang syarat-syarat salat. Ada syarat, ada rukun. Napa bedanya syarat kali rukun iku? Kalau syarat itu adalah ma wajaba wastamar, itu syarat. Ma wajaba wastamar. Kalau rukun ma wajaba wangqata. Jadi kalau rukun itu adalah sesuatu yang wajib tetapi terputus-putus. Kalau syarat itu ma wajaba wastamar, sesuatu yang wajib tapi berlangsung terus. Contoh kalau sholat, syarat sahnya sholat napa? Menutup aurat. Maka sejak jenengan takbir Allahu Akbar sampai salam senantiasa menutup aurat. Syarat sahnya sholat bagaimana? Menghadap kiblat ya gitu. Tapi kalau rukun itu ma wajaba wang qata. Napa rukun pertama sholat takbir Allahu Akbar. Habis takbir sudah kan? Ganti lagi. Rukun apa lagi? Rukunnya lagi membaca Fatihah gitu. Jadi kalau rukun itu adalah ma wajaba wangqata. Kalau syarat ma wajaba wastamar. Maka biasanya syarat itu sudah mulai diberlakukan sebelum seseorang itu melaksanakan ibadah. Nah, dan ini kita berbicara tentang syarat-syaratnya sholat. Gitu. An Ali bin Thalq saking Ali bin Thalq radhiyallahu anhu qala ketika sebuah Ali bin Thalq qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa nalikane ngentut fasa nalikane ngentut al fusa ada yang al fusa. Kalau al fusa'u bidhamil fa. Kalau ini apa sih itu? Khurujur rih min maq'adah. Jadi keluarnya bau dari tempat duduk ya, dari pantat itu ya, kentut itulah. Idza fasa nalikane ngentut sabahatukum salat jinira kabeh fi sholati ing dalam salat fal yang syarif mongko becik bubarono sira. Nah ngentut ya undang pergi kan itu untuk ambil air wudu wal yatawadda lan wudu sira wal yu'id lan baleno sepahat as-sholata ing salat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu harus suci, termasuk suci dari hadas, dan itu harus berlangsung terus sejak pertama kali takbir sampai salam. Nah, di tengah-tengah itu ternyata mengeluarkan sesuatu, apakah yang terdengar suaranya atau yang terasakan baunya kan itu, maka orang itu menjadi batal. Rawan jeritan hadis sabal khamsatu imam 5 wa sahaha
lan yuhakan wa ing hadis sapa Ibnu Hibban wa Aisyah radhiyallahu anha sang Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa jeneng Nabi la yaqbalullahu salata haidin la yaqbalu urat trimo sapa Allah salata haidin ing salate wong sing wis haid bukan salate orang yang sedang haid ya. Ini adalah salatnya orang yang sudah haid, artinya dia sudah balighah. Illa bi khimarin kalau kejaba kelawan nutupi sirah bi khumur himar ya bi khumurihinna itu adalah satu alat yang bisa menutupi sampai ke saku karena arti asli khimar itu saku. Makanya yang sering dipakai oleh orang Indonesia itu bukan min jalabibina tetapi tidak jilbab, tetapi mesti istilahnya yang tepat adalah khimar karena kalau jalabib itu sampai ke mata kaki sampai ke bawah dia memakai khimar. Kalau biasanya orang Irak, orang Iran atau orang-orang Arab Saudi itu kalau memakai baju itu tidak seperti kita. Kalau kita itu kan kalau mereka sudah pakai baju lengkap seperti sampean itu masih memakai semacam jubah yang panjang kan itu sampai mata kaki. Itulah yang boleh dibuka oleh orang yang sudah menopause dan tidak mengendaki nikah lagi gitu. Wanita-wanita sepuh itu boleh membuka itu, yang boleh itu jasnya itu bukan pakaiannya kan ya. Jadi ini kaitannya bahwa orang yang sudah haid itu tidak akan diterima sholatnya kecuali mereka memakai penutup kepala. Rawan jeritan hadis sapa al khamsah imam khamsah illa Nasai kejaba Imam Nasai wa sahaha lan yuhakan hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Nggih, sementara pagi ini semanten moga kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.